Ketika hanya hasrat ingin berkuasa, menguasai sekujur badan, maka politik itu jadi kotor. Tapi jika kekuasaan terlahir karena empati kepada yang lemah, tanpa melemahkan yang kuat, empati kepada yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar, maka politik itu menjadi suci ucapannya dan tindakannya. Salam sejahtera buat kita semua. Sejahtera buat kita para penghuni bumi, seisi negeri tanpa kecuali. Makmur sentosa, kehendak hati tanpa memilih siapa yang sama atau yang beda. Beda pilihan atau beda warna kulit. Sama keyakinan atau sama kepentingan. Semua itu hilang, sirna. Yang ada siapa yang lemah, disitulah kekuasaan mengulurkan tangannya untuk melindungi. Dinamika terus berjalan atas kehendak hati atau hasrat yang tersembunyi, berdansa dalam lautan gelombang, menyusuri tepi pantai atau menyelam ke dasar lautan, menyusuri kehendak bumi. Lalu terucap kata langit yang tak membumi atau kata kita yang diwakili. Sepanjang hari jadi tontonan, ada yang membuat pesona, membawa kita ke alam khayal tentang keadilan yang indah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, dalam alam nyata itu terlihat sekali tidak konkret dan realistis. Amis didengar, pahit ditelan. Serangan lawan tajam bertubi-tubi, berbau sara sungguh kejam, yang pada akhirnya masuk dalam barisan, ikut dalam satu garis instruksi. Di antara kita tidak ada yang sumbang. Kita juga tak pernah berniat menyingkirkan. Kita berdebat soal visi, lalu kita menangkan, dan kemudian kita pegang kendali. Kita diserang soal agama. Kita juga diserang soal ideologi. Kita juga pernah diserang soal etnis. Itu bukan hanya serangan, tapi itu soal visi. Bagaimana lawan kita, maka lihatlah bagaimana cara mereka menyerang. Jika sara, maka yakini mereka tidak memiliki visi kebangsaan. Mungkin saja arah kebangsaan yang sudah digariskan lewat konstitusi akan dibelokkan. Saat Bung Karno masih memimpin bangsa, kekayaan alam mampu dipertahankan. Setelah itu, kekayaan alam digadaikan ke negara asing. Blok Rokan, Blok Mahakam, Chevron, Freeport, Inalum, dan lain sebagainya. Kemudian kita ambil kembali saat ini, saat negara kita kuasai dengan semangat ideologi yang kita yakini. Demokrasi kita perjuangkan dengan cucuran air mata, keringat, darah, dan jiwa ada yang dikorbankan. Saat negara berdaulat atas kekayaan alamnya, kita dituduh antek asing. Saat rakyat bebas bersuara dan berpendapat, kita dituduh otoriter, anti demokrasi. Siapa mereka? Mungkin saja mereka segelintir yang pernah menikmati kekayaan alam kita, yang dulu menggunakan kekuasaannya untuk membungkam kita jika kita berpendapat. Dan kini mereka berlaga seperti aktivis yang tak lagi etis. Apakah ini adalah strategi mereka untuk berkuasa lagi? Jika iya, apakah kita akan diam? Apakah kita rela? Di mana mereka? Di luarkah atau di dalam? Ingatlah, dalam seni peperangan ada yang disebut teknik kamuflase. Mungkin saja mereka melakukan teknik kamuflase itu untuk menghancurkan kita dari dalam. Maaf sekali lagi, ini bukan soal sama atau beda, tapi ini soal visi bangsa. Saat negara hadir dalam kesusahan orang miskin dengan program kerakyatannya, kita dituduh komunis. Saat kita suarakan gotong royong, yang kuat membantu yang lemah, yang besar membantu yang kecil, kita dituduh ateis. Mari kita rapatkan barisan, sing-singkan lengan baju, tutup telinga kita karena ada retorika yang berbau amis. Tutup telinga kita karena ada kata yang ditata indah untuk mengelabui. Tunjukkan persatuan kita, tunjukkan bahwa rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok desa akan bicara pada dunia, bukan hanya pada Asia. Bahwa Indonesia memiliki ekonomi desa yang merupakan fondasi ekonomi yang kuat yang tak mudah diintervensi oleh kekuatan manapun. Pandemi sudah kita lewati dan dunia mengakui kehebatan kita dan desa menjadi kekuatannya. Jika badai itu menerjang kita, kita yakin seperti kata Ibu Ketua Umum, badai itu pasti berlalu.
Pondasi tengah dikerjakan. Bagaimana infrastruktur dibangun pada masa pemerintahan Jokowi. Rencana Bung Karno memindahkan ibu kota negara dilakukan juga pada masa pemerintahan ini. Kekayaan alam yang dikuasai asing kita kuasai lagi. Hilirisasi untuk memberikan nilai tambah pada kita terus dikerjakan meski ditentang negara-negara Uni Eropa. Program prorakyat yang kita rasakan, yang mungkin semua rakyat Indonesia mengetahuinya, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Pembangunan yang tadinya hanya berpusat di Jawa diubah untuk memenuhi rasa keadilan teritorial. Saat ini pembangunan gencar dilakukan di berbagai daerah seperti Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi, dan provinsi lainnya. BBM satu harga dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya, dulu yang pernah menyebut Indonesia akan bubar pun sekarang mengakui bahwa Indonesia akan termasuk 4 ekonomi terbesar di dunia. Kapan kita mendengar prediksi ini? Hanya pada zaman pemerintahan ini. Dan itu karena visi bangsa dikerjakan bukan dengan menata kata atau retorika, tapi kerja keras yang nyata. Namun persoalan tidak akan pernah hilang. Hilang satu datang yang baru, tertangani yang besar, masih tercecer yang kecil-kecil. Siapa yang akan menyelesaikan hal yang kecil-kecil itu, apalagi itu menyangkut hajat hidup orang lemah dan kecil? Jokowi adalah kita dan kita adalah Jokowi. Zaman Presiden Jokowi sangat gencar menyalurkan dana APBN ke rakyat lapis bawah berupa barang atau uang tunai. Dana tersebut mengalir per bulannya, bukan hanya saat BBM naik saja. Kenapa demikian? Karena presiden ini berasal dari kaum kita, berasal dari rakyat biasa seperti kita, bukan siapa-siapa. Maka kebijakannya akan cenderung berpihak pada kita. Terlebih, Presiden Jokowi dibesarkan dari partai yang menggaungkan ideologi yang memperjuangkan marhaen, yakni simbol rakyat biasa, membantu memuluskan langkahnya. Siapa lagi yang sama dengan Jokowi, yang bukan siapa-siapa, yang akan memperjuangkan kaum kita rakyat biasa, yang memiliki satu visi ideologi yang memperjuangkan marhaen si rakyat kecil itu? Ganjar Pranowo jawabannya. Jadi jelas, serangan yang menyebut petugas partai pada Jokowi ataupun Ganjar adalah serangan yang gencar dilakukan oleh pihak lain dan bernada negatif. Itu jelas bukan kaum kita, kaum yang tidak peduli sama sekali pada kita rakyat biasa. Jadi jelas dari serangan itu kita bisa melihat sosok yang cocok dan pantas menggantikan Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Tutup telinga kita karena kata serangan itu, kata kesakitan, karena sudah berang ingin segera menikmati lezatnya kekuasaan itu. Politik itu suci bagi mereka yang memiliki empati pada yang lemah. Politik itu kotor jika bernegosiasi untuk melemahkan yang lemah karena kejam dan bengis. Sebagai catatan, lihatlah jika kata cacian dan makian yang dilontarkan, apalagi berbau sara, mereka yang mengotori politik yang suci itu. Jika saja semua instrumen pemerintah menganggap bahwa jabatan itu mandat, jika saja semua pejabat dari yang atas sampai paling bawah menganggap tuanku adalah rakyat, tidak akan lagi ada rakyat yang dilemahkan, rakyat yang dikecilkan. Si lemah dan si miskin akan mendapatkan keadilannya. Dengan kata telanjang, tak akan ada lagi rakyat kecewa dengan program-program kerakyatan yang disalurkan itu. Jika para pemangku jabatan boten ngapusi dan boten korupsi, maka akan terjadi akselerasi dan percepatan arah visi bangsa dalam melakukan pembangunan di segala bidang. Seperti contoh, hilirisasi, pembangunan ekonomi desa, ketahanan pangan yang menyangkut hidup matinya suatu bangsa, maka saya yakin akan berdampak pada pendapatan rakyat kita dan juga akan diiringi naiknya pendapatan negara. Maka bagi yang menganggap politik itu suci, maka dia akan membela yang lemah. Jika demikian, mari kita yakini program kerakyatan itu targetnya akan diperbanyak. Dengan jumlah dana per targetnya akan diperbesar pula. Terlebih itu adalah amanat konstitusi bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Zaman dulu saya masih teringat cerita, ada banyak dari tetangga kita pergi ke negeri Jazirah merawat kakek dan nenek yang sudah jompo. Mereka mampu membayar kita karena hidupnya dijamin oleh negaranya. Jika kita berpikir demikian, maka saat itu ibarat mimpi di siang bolong. Bagaimana tidak, yang memiliki televisi saja di desa kita masih bisa dihitung dengan jari. Yang memiliki sepeda motor bisa dihitung dengan jari pula, apalagi mobil, itu barang yang sangat mewah. Untuk itu, pada generasi Gen Z, kalian harus tahu fakta bagaimana dulu dan sekarang. Jangan mudah terbawa angin indah yang tak jelas arahnya mau kemana. Jangan mudah terpengaruh cacian dan makian atau kata-kata nyinyiran yang kamu dapatkan itu di media-media jika nggak jelas data dan faktanya seperti apa. Hanya pada masa pemerintahan ini, rakyat dapat kiriman uang ke rekening rakyat itu sendiri dari APBN per bulannya. Dan perlu kita ketahui pula bahwa ini disalurkan melalui Undang-Undang Jaminan Sosial, dan pada era Megawati pula lah undang-undang ini dibuat. Begitu juga hanya zaman ini desa diberikan dana lebih dari 1 miliar. Dengan dana sebesar itu harapannya mampu mengungkit perekonomian kita di desa, apalagi dana itu terus mengalami peningkatan. Dana miliaran ini berdasarkan Undang-Undang Desa, dan Ganjar Pranowo salah satu figur yang memperjuangkan Undang-Undang Desa tersebut. Desa saat ini serasa di kota, jalannya mulus-mulus, infrastruktur lain pun terus gencar dibangun, maka kita tinggal mengoptimalkan kekayaan alam kita dan terus meningkatkan produktivitas kita, baik oleh negara atau dengan terus potensi desa yang jumlahnya ribuan digali, maka tidak menutup kemungkinan yang miskin dari kita pun akan mampu mempekerjakan orang asing dari negara luar. Kita harus optimis bahwa kita mampu melakukan itu. Jika budaya kerja yang produktif terus kita gaungkan dan tanpa lelah dieksekusi, semua itu bukan mimpi. Dan untuk menjawab tantangan itu, hanya satu perangkat lunak yang harus kita jalankan, yakni boten korupsi, boten ngapusi. Dengan pola pikir para pemangku jabatan, tuanku adalah rakyat dan jabatan hanyalah mandat. Kenapa demikian? Kilas balik pada kurikulum kita yang telah kita lalui. Pada era pra kemerdekaan, kita butuh orator, dan itu dituntaskan Bung Karno sehingga kita mampu angkat bambu runcing tanpa rasa takut sedikit pun, sekalipun meriam yang menjadi lawannya, dan pada akhirnya kita mampu menjadi negara yang merdeka. Kemudian awal kemerdekaan, kita membutuhkan seorang konseptor, dan itu juga telah rampung dilakukan oleh Bung Karno pula, dan konsep pemikirannya masih relevan menjawab tantangan saat ini. Lalu hanya masa pemerintahan ini, saat ideologi menjadi kendali, semua konsep itu dikerjakan dengan kerja keras dan Joko Widodo sebagai nahkodanya. Maka kita menyebutnya Bung Karno konseptornya dan Jokowi eksekutornya. Presiden Jokowi akan berakhir masa jabatannya, maka kita saat ini akan memilih pemimpin nasional untuk membawa arah bangsa ini agar kita naik kelas. Seperti apa kata Presiden Jokowi, maka harus ada keberlanjutan, bukan perombakan atau perubahan. Maka untuk itu, agar kita menuju ke hal yang lebih baik dan hal yang lebih maju lagi, setujukah jika jabatan hanyalah mandat? Yakinkah kita bahwa negara ini akan maju jika para pemangku jabatan boten ngapusi dan boten korupsi? Jika demikian, maka software itu harus dikerjakan dengan satu figur pemimpin yang bisa menjadi mentor untuk para pemangku jabatan, begitu juga untuk rakyat. Bukan konseptor yang kita butuhkan, bukan eksekutor apalagi orator, karena fase itu tengah kita lalui. Seindah apapun program yang dibuat, jika para pemangku jabatan tidak menganggap jabatan itu adalah mandat dan tuannya adalah rakyat, dan memegang teguh untuk tidak berbohong dan tidak korupsi, maka itu tidak akan tepat sasaran dan banyak bocornya. Kalau demikian, tidak ada lagi yang sudah teruji dan terbukti di negeri ini. Bukan persoalan baik atau tidak, karena semua kandidat insya Allah orang baik, tapi yang paling cocok
untuk menjadi mentor hanyalah Ganjar Pranowo. Terlebih, beliau satu kaum dengan kita sama dengan Pak Jokowi. Jika Pak Jokowi kita kenal sebagai eksekutor, maka sudah teruji di Jawa Tengah, Ganjar mampu menjadi mentor untuk rakyat jadi produktif, dan untuk para pemangku jabatan untuk boten ngapusi, boten korupsi, karena jabatan hanyalah sebagai mandat. Dibantu dengan digitalisasi, maka tak aneh jika Jawa Tengah mendapat berbagai penghargaan. Kekuasaan tidak penting jika hanya untuk berkuasa, tapi dia jadi penting jika kekuasaan itu menganggap kita penting untuk dibela, penting untuk diperhatikan, penting untuk diberikan hak-haknya tanpa harus melihat suku, ras, agama, dan dari golongan mana kita berasal. Orang tua saya berpesan, Jar, kekuasaan itu tidak usah dikejar. Yang terpenting jika kekuasaan itu menjadi takdirmu, kamu tidak boleh korupsi. Kira-kira kurang lebihnya begitu kata Ganjar di acara Mata Najwa saat Pak Ganjar Pranowo diminta berefleksi di depan cermin oleh Najwa Shihab. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Ganjar, buat saya Bapak adalah mentor yang menjadi teladan bangsa. Terima kasih Bang Ara, meski saya tidak hadir dalam acara bertajuk Cirebon Guyub yang diselenggarakan Network for Ganjar Presiden Minggu 8 Oktober 2023. Kiriman video Abang itu juga merupakan suatu kehormatan buat saya. Maaf jika saya menuangkan pandangan saya dalam video itu. Isi dan kandungannya saya pertanggungjawabkan sendiri. Terima kasih. Ganjar harapan kita dan kita adalah harapan Ganjar. Itulah kata yang pantas untuk seorang Ganjar Pranowo dalam kiprahnya di politik. Jayalah negeriku, sejahteralah bangsaku. Merdeka. Kita gotong royong buat Mas Ganjar ya. Kenapa? Karena Mas Ganjar banyak duit atau oke? Mas Ganjar banyak duit atau oke? Mas Ganjar sama kayak kita oke juga. Tapi dia bisa membuat kita ke depan tidak oke. Jadi kita gotong royong. Mas Ganjar bukan anak presiden, bukan anak jenderal, bukan anak ketua berat, anak rakyat biasa seperti anak bapak-bapak dan ibu-ibu. Siapa yang bisa merebut dan bisa merubah nasib orang-orang miskin, pengangguran di Cirebon menjadi tidak miskin lagi? Tunjuk orangnya, tunjuk orangnya, tunjuk orangnya, tunjuk orangnya, tunjuk orangnya. Yakin, 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 yakin. Tepuk tangan buat Mas Ganjar dan kita yang ini bisa membawa kebaikan dan kebenaran. Baca pelan-pelan apa bagi saya sama-sama. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Setuju nggak? Boleh kita setuju. Coba sebelah kiri. Baca 1, 2, 3. Sebelah kanan baca yang benar. Politik itu suci, membela yang benar dan membantu yang lemah. Bang Ara, surprise buat saya. Saya ikut acara Bang Ara yang rame-rame baru kali ini di Cirebon. Besok di Bekasi, Pak. Tapi setiap kali Bang Ara and his gang membuat acara seperti ini dimanapun, selalu banyak orang yang mengirimkan video ke saya. Terima kasih. Dan tentu saja ada yang penting untuk kita bawa. Yang penting kita menjaga tali silaturahmi dan persaudaraan agar jangan sampai pecah. Setuju? Maka pada sore hari ini tentu kita akan menyiapkan tahapan-tahapan itu menuju pemilu
yang semangatnya tadi sudah disampaikan oleh Bang Ara. Politik itu suci, politik itu membantu mereka yang lemah. Dan tentu saja hari ini semua berkumpul tentu pada cita-cita yang sama. Setuju atau tidak? Ternyata lemes. Setuju atau tidak? Kurang keras. Setuju atau tidak? Kalau setuju